Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bermuajahah meskipun hanya lewat virtual. Baik, kemarin kita telah mempelajari tentang keistimewaan membaca Al-Quran yang oleh anak-anak semua sudah dihafalkan ya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang isi keseluruhannya adalah merupakan petunjuk dan pedoman untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, maka dari itu banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala yang Allah berikan dihitung per ayat atau per kata. Ya, Rasulullah bersabda, aku tidak akan mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi pahalanya satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Kebayang kalau kita membaca satu ayat itu berapa huruf dikali berapa itu pahala yang kita dapat. Jadi sangat luar biasa dalam membaca Al-Quran, pahala dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Al-Quran mendatangkan rahmat dan ketentraman. Ya, ketika kita mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran, betapa tenangnya hati kita, betapa tentramnya hati kita. Ya, itulah makanya mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah kalamullah, ya, firman Allah, bukan ciptaan manusia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Kita ketahui bersama, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Maka dari itu kita harus sering membaca Al-Quran supaya ketika di akhirat nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk kita, akan menjadi penolong untuk kita. Ya. Keempat, orang mukmin membaca Al-Quran ibarat buah jeruk yang harum dan rasanya manis. Ya. Jadi diibaratkan buah yang segar, harum, manis gitu. Kemudian yang kelima, orang yang membaca Al-Quran akan selalu diliputi malaikat. Ya, kita harus ingat ketika membaca Al-Quran pun malaikat akan mendengar. Ya, maka dari itu orang yang pandai membaca Al-Quran akan selalu bersama para malaikat. Itu sedikit tentang ulasan keistimewaan membaca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar mengenal mad tabi'i. Ya, yang standar kompetensinya adalah pertama, mampu membaca Al-Quran dengan fasih, baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kompetensi dasarnya adalah melafalkan bacaan Al-Quran yang mengandung hukum mad asli, gunnah, hukum alif lam dengan benar. Nah, lebih spesifiknya kita akan mengenal mad tabi'i. Oke, yang kita ketahui bersama, mad itu pembagiannya sangat banyak ya, tapi hari ini kita akan hanya membahas tentang mad tabi'i saja. Baik anak-anak. Nah, kita lihat di bawah untuk al-qiraah wal kitabah, untuk bacaannya adalah anak-anak bisa membaca ini sebelum nanti kalian membaca, kalian baca terlebih dahulu untuk surah Al-Mursalat. Setelah selesai kemudian kalian membaca. Setelah membaca kalian nanti silahkan untuk mencari contoh hukum mad tabi'i. Ya. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian mad. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan mad? Nah, menurut bahasa, mad itu adalah artinya panjang. Nah, panjang itu pasti ada sebabnya. Kita tahu dalam Al-Quran untuk harokat panjang pendek itu pasti ada sebabnya. Nah, maka mad adalah memanjangkan bunyi suatu huruf yang dipanjangkan oleh huruf-huruf mad. Nah, pengertian huruf itu secara umum mad. Kemudian turunannya mad tabi'i. Kemudian huruf mad tabi'i itu adalah alif, waw, ya. Sekali lagi alif, waw, ya. Ya. Jadi mad tabi'i itu atau mad asli itu hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Hati-hati, alif, waw, ya. Jadi cuma 3 ya. Alif, sukun, wawu sukun, ya,
sukun. Kalau alif didahului fathah. Kalau wawu didahului dhammah. Kalau ya didahului sukun seperti itu. Maka dibaca panjang. Berapa harokat? 2 harokat atau 1 ayunan seperti itu ya. Baik, pembagian mad secara garis besar. Mad itu juga dibagi 3. Pertama mad tabi'i atau mad asli. Semuanya dibaca 2 harokat. Kemudian mad wajib itu mesti dibaca 4 sampai 5 harokat. Kemudian mad farqi dan golongannya mesti dipanjang 6 harokat, lebih panjang ya. Oke, kita lanjut langsung saja. Mad tabi'i. Kita akan bahas mad tabi'i dulu ya. Sebelum mad-mad yang lain, kita akan bahas mad tabi'i saja. Mad tabi'i adalah panjangnya bacaan karena adanya salah satu huruf mad. Pertama alif, wawu atau ya. Bukan iya ya, tapi al-ya'u ya. Ya sukun. Perhatikan tadi Pak Jaki bilang alif didahului fathah, al-wawu didahului dhammah, al-ya'u didahului kasrah. Mari perhatikan contohnya. Maliki di huruf mim itu adalah fathah. Perhatikan di huruf ma ini nih lebih dekat lagi. Maliki perhatikan di ma itu adalah fathah. Setelah ma ada alif, maka alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Maliki. Nah, itu disebut mad tabi'i. Perhatikan, paham sampai sini? Kita pahami dulu sekali lagi. Alif didahului fathah, dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Oke? Itu alif. Yang kedua al-wawu. Nih, perhatikan al-wawu ya. Al-wawu di sini harokatnya adalah sukun. Harusnya ada buletan kecil ya. Saya mah seperti ini nih, sama di rin. Harusnya seperti ada sukun. Wawunya wawu sukun. Al-wawu sukun sebelumnya berbaris dhammah. Maka itu pun dibaca panjang. Berapa harokat? 2 harokat atau 1 ayunan. Maka dibacanya al-maghdubi. Dubi. Nah, 2 harokat atau 1 ayunan. Yang ketiga al-ya'u sebelumnya berbaris kasroh. Perhatikan, ha berbaris kasroh, kemudian ya berbaris sukun. Bacanya ar-rahimi. Nah, seperti itu ya. Bacanya 2 harokat ar-rahimi. Nah, baik anak-anak, sampai situ dulu. Kalau belum paham boleh ditanyakan di grup WA ya. Oke, perhatikan baik-baik contoh yang 3 tadi. Yang alif maliki, yang wawu al-maghdubi, yang kasrah ar-rahimi. Al-ya ya, al-ya sebelumnya kasrah ar-rahimi. Baik anak-anak. Nah, sekian dulu dari Pak Jaki. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam memahami pembelajaran mad tabi'i ini. Jadi sekali lagi, huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, wawu, ya. Alif sebelumnya berbaris fathah, al-wawu sukun sebelumnya berbaris dhammah, dan al-ya'u sukun, ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Baik anak-anak, sekian dulu dari Pak Jaki. Untuk tugasnya nanti anak-anak silahkan untuk mencari contoh yang alif 2, kemudian yang al-wawu 2, yang al-ya 2 contoh. Silakan bebas cari di juz amma atau di Al-Qur'an. Ya, sekian dulu dari Pak Jaki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.